Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Said. Saya supervisor di Wuling Motors. Kebetulan di Pondok Gede. Kali ini saya pengen sharing tentang digital marketing karena selama ini saya di sini juga lebih mengedepankan teknik-teknik digital marketing untuk penjualan tim saya. Baik, kali ini sederhana, simple. Yang selama ini gencar-gencar kita lakukan adalah Facebook marketing atau social media marketing, baik itu Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Sebenarnya simpel teman-teman. Dalam melakukan teknik-teknik digital marketing itu yang paling penting kita adalah mengikuti step by step langkah, mulai dari kemana kita akan menjual produk kita, siapa yang kita pengen liatin produk kita, brand kita, dan siapa yang biasanya beli produk kita. Itu simple step-step yang simple. Cuman ada satu hal yang sebenarnya kadang-kadang keliru untuk dilakukan oleh teman-teman. Satu hal, kenapa banyak orang yang udah beriklan tiba-tiba boncos, padahal udah bayar mahal, ada yang bahkan minimal 1 juta 2 juta, tapi apa hasilnya? Nggak ada. Karena apa? Karena ilmunya nggak ada teman-teman. Kalau boleh dibilang dalam beriklan di sosial media itu kita harus tahu dulu nih ilmunya apa, tekniknya kayak gimana. Kadang orang-orang udah ngabisin budget 1 juta 2 juta, ada bahkan sampai 4 juta, hasilnya nihil. Karena apa? Karena nggak ada ilmunya. Mending saran saya, kalau memang mau beriklan atau main di digital marketing, khususnya di Facebook Ads, Instagram Ads, belajar dulu ilmunya. Ada banyak kok pakar-pakar marketing yang ngasih webinar atau ngasih materi, ngasih kursus, ngasih call WA untuk strategi-strategi yang dilakukan dalam digital marketing, Facebook Ads atau Instagram Ads. Karena kalau kita nggak ada ilmunya, boncos. Uang-uang yang akan kita keluarkan itu jadi sia-sia. Karena apa? Karena nggak ada ilmunya. Kita nggak tahu ini kemana, nyasar aja umur sekian. Padahal kadang-kadang di dalam Facebook marketing, Facebook Ads itu ada yang namanya Facebook Pixel, apalah dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang yang udah ngerti itu mereka yang udah kursus. Biaya kursusnya nggak mahal kok teman-teman. Ada yang cuma 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000. Tapi kita tahu step-step dasar apa yang harus kita lakukan dalam beriklan. Karena daripada kita otodidak, tinggal next, publish, tayang, uang kita habis juta, tapi nggak ada konversi penjualan dalam iklan, dalam uang yang kita buang. Itu nihil, sia-sia. Ujung-ujungnya kenapa? Mungkin kita perlu beriklan 10 kali, menghabiskan uang 10 juta dulu, baru terjadi penjualan. Jadi apa? Belajarnya kita tuh terlalu mahal teman-teman. Padahal ada banyak pakar-pakar yang ngajarin step-step dasar dalam beriklan di Facebook Ads dan di Instagram Ads. Yang kita serap ilmunya paling kita cuma bayar 500.000 lah, anggap gitu kalau dimahal-mahalin. Bahkan kadang ada yang nggak sampai segitu, murah banget. Tapi apa? Setelah kita bayar 800.000, kita dapat ilmunya, kita pasang iklan tuh nggak sampai 1 juta, mungkin kita pasang 500.000 lagi, kita udah akan mendapatkan satu hasil minimal dalam penjualan, khususnya bagi saya sih mobil gitu ya. Investasi yang terukur, terarah, ada hasilnya, dibanding iklan pertama 1 juta habis nggak ada apa-apa, iklan kedua habis nggak ada apa-apa, yang ketiga habis nggak ada, yang ke-10, yang ke-11 kali baru ada hasilnya. Tapi apa? Udah ngabisin 10 juta baru ketemu ilmunya. Oh, ternyata begini. Bulan depan pasang lagi 2 juta. Nggak ada hasilnya lagi. Baru yang ke-10 atau ke-11 kali baru ada hasilnya. Terlalu mahal biaya itu untuk dipelajari, padahal banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang udah mau berbagi. Terkadang apa? Karena kita bisa, wah gue udah bisa nih, cuma next doang. Siapa sih yang nggak bisa beriklan, cuma next doang, jadi tayang, publish. Tapi yang penting tolak ukur dari iklan itu adalah hasil teman-teman. Hasilnya ada nggak hasilnya kalau kita udah beriklan di sana? Itu yang kadang-kadang kita salah dalam menentukan. Terlalu sombong, terlalu egois, terlalu ya arogan lah kalau saya bilang. Dari investasi diri kita sendiri, kenapa kita tidak coba ya udah cari webinar, di mana sih ada yang lagi kursus pembelajaran online untuk Instagram marketing, Facebook marketing yang cuma bayar 300.000 ada hasilnya.
atau kita beli buku belajar dulu daripada kita harus next ganti lagi bulan depan kita ganti, oh ternyata dari usia sekian nggak bisa ganti lagi. Kenapa nggak belajar aja sih? Belajar sebentar kok, belajar bisa banyak. Artinya kalau nggak percaya dengan teman-teman di sekitar, ada orang lain yang benar-benar pakar, yang mereka udah banyak mencetak pengusaha online yang berhasil dengan strategi social media ads. Nggak terlalu susah kan ya, nggak terlalu susah. Artinya kita belajar bisa kok, nggak terlalu susah. Daripada kita harus menghabiskan uang banyak, kita beriklan bulan pertama 300.000 atau 500.000, bulan kemudian 300.000, 500.000, 5 bulan mungkin baru kita akan menemukan hasil yang pas. Itu juga kalau misalnya kita telaten, itu juga kalau misalnya kita mempelajari. Tapi kalau kita nggak belajar, cuma sekedar bless bulan bless duit habis, nggak ada apa hasilnya, nggak ada hasilnya. Yang ada apa? Duitnya habis, ilmunya nggak dapet. Saran saya mending belajar dulu. Akan ada kok misalnya kayak kursus online atau belajar sama teman-teman yang udah mengerti kayak gimana sih caranya beriklan di Facebook, kayak gimana sih cara beriklan di Instagram. Ketika mereka udah ngajarin step by stepnya, atau kita cari tahu lagi tempat lain, belajar lagi sama yang benar-benar ahli di bidangnya, pakar di bidangnya, kita akan mendapatkan hasil. Kadang-kadang kita nggak mau belajar karena kita ngerasa bisa. Setiap orang memang bisa, jangankan kita, istilahnya anak SD aja tinggal next bayar bisa. Tapi hasilnya apa? Ada hasilnya nggak? Itu yang kadang-kadang kita terlalu egois untuk hal-hal itu. Kenapa kita tidak mau berinvestasi sedikit buat belajar? Ilmunya dapat, hasilnya juga dapat, dan kita nggak perlu jatuh dulu, kita nggak perlu kehabisan uang banyak dulu hanya untuk beriklan, hanya untuk mendapatkan hasil yang bagus di dunia digital. Karena sekarang memang semua orang harus. Ini apalagi udah zaman COVID-19, orang-orang masih bersyukur kita masih bisa bertahan dalam satu perusahaan, masih bisa bertahan dalam satu tim. Banyak teman-teman kita yang udah kena evaluasi, kena PHK, bukan karena dia nggak jualan, tapi karena keadaan kantor juga, keadaannya semuanya krisis. Ditambah lagi kalau memang performnya lagi buruk, artinya dalam beberapa bulan terakhir masih keras kepala mempertahankan cara-cara lama. Ya akhirnya apa? Tergilas dengan orang-orang baru, orang-orang yang udah mengerti digital, orang-orang yang udah mau belajar. Karena tolak ukur itu bukan dari segi usia, bukan dari segi saya udah berapa lama di sales marketing mobil, saya udah puluhan tahun, pengalaman saya banyak. Dia ngapain anak baru? Tapi apa? Yang dilihat tetap perform, tetap produktivitas. Ada hasil nggak yang selama ini kita lakukan? Terus kita ngeluarin tenaga banyak nggak? Terus kita ngeluarin uang banyak nggak? Itu yang semakin kita bisa meminimalisir tenaga, semakin kita bisa meminimalisir modal, keuangan buat investasi, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa enggak? Ini zamannya udah berubah loh. Zaman sekarang ini udah zaman digital. Bukan cuma sekedar website, tapi juga kita memanfaatkan sosial media yang ada. Dan kadang sosial media bukan cuma IG sama Facebook, masih banyak yang lain-lain yang bisa kita manfaatkan, baik itu yang berbayar, mau itu yang gratis, mau itu kita sekedar tenar atau kita sekedar cari backlink, banyak kok. Intinya kita mau belajar apa enggak. Kalau kita nggak mau belajar, kita otodidak bisa. Tapi yang pertama, waktu yang harusnya udah bisa kita lakukan dengan produktif jadi terhambat. Karena apa? Karena bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nggak ada hasil pasti. Karena kita otodidak. Yang kedua, waktunya jadi lebih lama. Yang mana kita dalam tim sales marketing itu dituntut dalam penjualan per bulan. Bulan depan udah beda lagi. Jadi kita yang paling penting dalam menentukan produktivitas kita adalah bulan ini hasilnya apa buat kita. Jangan nunggu bulan depan, kelamaan, keburu kita kan evaluasi. Itu yang benar-benar kita perhatikan. Karena di dunianya kita itu bulan ini bagus, bulan depan gak bagus, udah gak dianggap. Artinya orang tetap melihat perform dari bulan ke bulan. Kalau bulannya kita masih bisa fight, bulan depan enggak, ya nihil.
Padahal kalau dalam strategi digital marketing itu analoginya sama kayak orang naik sepeda deh. Sewaktu-waktu kita genjot kenceng, kemudian kita lepas, dia udah jalan. Di saat trafficnya udah mulai melambat, kita genjot lagi dengan SEO, mungkin dengan hal-hal lain yang apa sih yang bisa kita lakukan di digital marketing itu. Kita genjot lagi, jalan lagi, kita biarin lagi. Lebih enak daripada kita harus jalan kaki menuju suatu tempat, lebih capek. Enggak kita melangkah, enggak jalan. Tapi kalau kita naik sepeda, sekali kita genjot, lepas, jalan. Genjot lagi, jalan. Itulah analogi dalam digital marketing. Simple kok teman-teman, enggak terlalu susah. Yang paling penting apa? Yang paling penting kita mau belajar. Ada orang yang nggak belajar otodidak, iya bisa. Cuman apa? Yang pertama memakan waktu lebih lama, yang kedua biaya lebih banyak, yang ketiga hasilnya lebih lambat. Tapi kalau orang mau belajar nih, investasikan sedikit pemasukannya, ya udah. Ada yang cuman belajar 300.000, dapat basic step by step. Apa sih yang perlu kita lakukan dalam digital marketing? Facebook. Sekarang tuh udah apa ya? Facebook, Google, Instagram, mereka tuh udah kadang-kadang setiap beberapa hari sekali pun algoritma mereka bisa berubah. Orang yang tadinya masih ada di halaman 1 Google itu bisa saja besok udah turun ke halaman 15. Artinya mereka tuh menerapkan sistem algoritma tuh nggak gitu-gitu aja. Selalu ada perubahan, karena juga di dalam SEO itu ada orang yang main cantik, ada orang yang main kasar, istilahnya kayak gitu. Ada yang SEO white, ada yang SEO hitam, SEO putih, ada SEO hitam. Jadi hal-hal kayak gitu juga Google selalu membersihkan. Jadi kadang-kadang orang-orang yang main hitam ya udah kadang-kadang dibersihkan, disingkir-singkirin dulu. Jadi mereka akhirnya apalagi berusaha lagi, genjot lagi biar bisa naik lagi. Kayak gitulah analogi dalam digital marketing, gak susah. Tergantung kita mau belajar, kita mau menginvestasikan sedikit dari modal kita. Karena kan jujur kalau marketing itu juga istilahnya pekerjaan yang butuh modal. Jadi tergantung kita bisa menganalogikan, kita bisa memposisikan diri kita sebagai karyawan, kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai pengusaha. Karena apa? Karena pendapatan kita tergantung dari hasil jualan kita, tergantung dari produktivitas kita. Kalau cuma ngandarin gaji ya kita karyawan. Tapi kalau kita penghasilan kita pengen lebih banyak, ya kita harus produktivitas kita lebih bagus, produktivitas kita lebih tinggi, hasilnya juga pasti akan jauh lebih baik teman-teman. Artinya kesimpulannya buat saya sih, kalau pengen memulai digital marketing, belajar dulu. Banyak yang mau ngajarin kok, jangan otodidak. Otodidak bisa, cuman memakan waktu, memakan biaya, memakan tenaga juga pastilah. Karena yang harusnya kita 1 bulan udah bisa menghasilkan sesuatu, kita harus nunggu mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru kita bisa menjadi expert, kita bisa mendapatkan hasil dari investasi kita. Hasilnya apa? Yang harusnya biaya 1 bulan kita udah berhasil, kita harus ngeluarin biaya 5 bulan dulu, atau bahkan sampai 10 bulan nggak akan ada hasilnya. Artinya lebih lama. Orang yang di samping kita, dia karena dia belajar, dia udah fight, kita masih anggot-anggotan aja. Hal-hal tersebut ya didasarin karena tadi yang pertama, satu, kita egois, kita sok tahu. Kadang-kadang ada orang yang ngasih seminar, siapa sih yang ngasih seminar? Emang dia tahu jualan mobil kayak gimana? Emang dia tahu jualan rumah kayak gimana? Itu kadang-kadang yang kesombongan kita itu yang menghancurkan diri kita sendiri. Belajar sedikit lah, kenapa? Oh, yang diajarin mereka itu memang berbeda dengan kadang-kadang kita di mobil atau kita di properti. Karena apa? Karena mereka mungkin basicnya UMKM. Tapi ujung-ujungnya apa sih? Jualan kan? Hasil kan? Sama kok. Ujung-ujungnya jualan. Kayak gimana cara kita tinggal rubah aja. Yang tadinya kata kunci mereka UMKM atau misalnya keripik, kita ganti jadi mobil dengan brandnya kita, atau properti dengan brandnya kita. Sama kok, ujung-ujungnya adalah konversi, berapa uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil SPK atau SPR buat perumahan. Simpel kan? Daripada kita harus buang-buang uang banyak, belajar males. Karena apa? Kalau mereka pakar di bidangnya, kalau mereka sudah bilang, oh
ada yang bilang oh dia pakar di bidangnya, berarti kita nggak salah dong belajar sama mereka. Karena apa? Grup WA-nya mereka itu, grup WA-nya dia yang ngajar itu pasti isinya itu tentang digital marketing semua atau praktisi-praktisi. Mereka sharing, ilmu mereka bertambah. Beda sama kita, grup WA kita ya grup WA sales. Artinya apa? Target, kayak gimana caranya kita jualan, gitu-gitu aja. Beda sama mereka, nggak ada salahnya kita belajar, kasih ilmu. Ya kalau memang harus bayar 100, 200, 300 nggak apa-apa bayar. Artinya udah nggak ada kok yang 1 juta 2 juta. Ya walaupun ada, ilmunya juga beda, tingkat dewa lah istinya. Kita belajar dari basicnya dulu aja. Ketika basicnya kita udah tahu, lakukan. Hasilnya pasti akan jauh lebih baik, jauh lebih maksimal daripada kita otodidak sendiri. Karena kalau kita otodidak sendiri, waktu kita terbuang, uang kita terbuang lebih banyak, hasilnya kita akan lebih sedikit dari orang yang belajar. Intinya begitu aja teman-teman, simple. Makanya di era-era apalagi sekarang kan zamannya COVID-19, zamannya virus corona, aduh apalah itu, semua orang tuh udah dituntut buat berubah. Kalau kita nggak mau tetap bertahan dengan cara lama, ya kita akan tertinggal. Kita akan ketinggalan jauh dari orang-orang yang sudah berjalan di trek-trek baru. Artinya sekarang udah ketika orang udah menyediakan jalanan baru yang jauh lebih mulus, masa iya kita tetap bertahan dengan jalan kita yang lama yang masih berbatu, kerikil, kadang becek, ribet. Ada kok jalan yang sekarang udah lebih bagus untuk menuju ke tujuan kita. Tujuan kita semua sama, yaitu penjualan. Artinya ya udah kita lakukan, kita belajar, kita dalami ilmu, kita praktekkan setiap hari. Ketika udah kita praktekkan, karena kadang-kadang banyak juga orang yang udah belajar, yang udah ngerti, tapi nggak ada hasilnya dengan belajar itu. Kenapa? Karena mereka praktek. Itu yang paling penting lagi nih, prakteknya. Karena kadang-kadang kan ada orang yang dia udah belajar, dia udah ikut kursus nih, bayar sekian, tapi malah kayak bingung kayak gimana caranya. Itu ya gue bingung. Karena apa? Karena mereka nggak praktek. Maka dari itu orang-orang yang seperti kita di lapangan, orang-orang sales marketing, itu akan lebih mudah dalam mengaplikasikan ilmu itu. Karena apa? Karena ketika kita melihat materi sedang menyampaikan materinya, kita bisa langsung praktekin. Oh betul, oh kayak gini hasilnya. Jangan cuma sekedar melihat, mendengar. Karena kalau kita cuma sekedar melihat dan mendengar, hasilnya akan sama. Tapi kalau kita melihat, mendengar, praktek, kita praktekin. Setiap kali kita dapat ilmu baru, kita praktekin. Kita lihat, ada perbedaan nggak? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ada perbedaan kok, pasti ada. Jadi perbedaan untuk hal yang lebih bagus itu pasti. Maka dari itu, mari kita sekali lagi, yang namanya gelas kita pengen terisi, kita kosongkan gelas kita dulu, baru kita isi lagi. Dari situlah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu baru, dan kita juga bisa mendapatkan hasil-hasil yang jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita ingin mendapatkan hasil yang jauh lebih baik, kita juga harus melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Paling penting teman-teman, buang egois kita, rendahkan diri kita untuk belajar. Karena kita merendahkan diri itu nggak sia-sia kok teman-teman. Daripada kita sombong tapi nggak ada hasilnya, ya kan, lebih baik ya udah kita merendah. Artinya ya ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita maksimalkan, tapi ada hasilnya. Itu yang diharapkan. Karena kan setiap tujuan dari pekerja, pengusaha, ataupun siapapun itu, atau anak kita yang menunggu di rumah pun, yang mereka tunggu itu hasil dari kerja kita, bukan pekerjaannya. Mereka nggak minta pekerjaannya kayak gimana sih pekerjaannya. Mereka itu taunya hasilnya kayak gimana. Nggak usah jauh-jauh sama atasan kita atau sama tim teman kerja kita. Keluarga kita di rumah pun menunggu hasil dari kerja kita. Mereka bukan menunggu laporan, tadi di kantor gini loh. Bukan itu yang ditungguin. Itu cuma sekedar kita mengeluarkan penat di otak aja.
Tapi yang ditungguin sama anak-anak kita, hasilnya apa sih? Bapak kerja, ada hasilnya nggak? Bisa buat saya jalan nggak? Saya bisa beli baju nggak? Itu yang ditungguin sama anak-anak kita, sama keluarga-keluarga kita. Maka dari itu jangan terlalu lama. Untuk belajar itu jangan terlalu lama, jangan otodidak. Belajar sebentar, ada hasilnya. Jadi yang harusnya kita 1 bulan 2 bulan kita udah ekspansi, kita udah menemukan titik jalan yang lebih mudah, udah bisa kita lakukan daripada kita harus menunggu lama otodidak. Kita buang waktu, kita buang tenaga, kita buang duit sia-sia teman-teman. Ya mungkin itu dulu sharing dari saya kali ini. Nanti akan kita coba mungkin seminggu sekali. Saya juga lagi mengusahakan, mudah-mudahan saya juga bisa terus aktif dalam berbagi, dalam sharing, dalam istilahnya memotivasi. Lebih banyak sih saya memotivasi diri saya sendiri, itu buat saya sendiri. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang ngerasa oh ini bener dan dia juga akhirnya bisa berhasil, ya alhamdulillah, berarti saya cuman bukan sekedar ngomong aja, tapi ada hasilnya juga buat teman-teman yang mendengarkan. Jadi terima kasih banyak udah bisa nonton dari awal tadi sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga kita sehat selalu, semoga kita sukses. Dan buat teman-teman yang masih terus melakukan produktivitas, melakukan proses, semoga cepat dapat hasil. Yang paling penting belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Terima kasih teman-teman, selamat siang.